Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak semuanya? Alhamdulillah alladzi hadana subul salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak-bapak, saudara jamaah Masjid Al-Fat yang Allah muliakan, pengurus Masjid Al-Fat Bela Kasar Residen yang saya hormati. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rangka mengkaji syariat Islam atau ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diridai dan diberi rahmat olehnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini kita sampai pada pembahasan yakni tentang wakhtalafu idza ijtama'a fi yaumin wahidin idun wa jum'atun hal yajzi al-idu anil jum'ah. Apabila hari raya bertepatan dengan hari Jumat, apakah tak perlu sholat Jumat lagi kalau sudah sholat Id? Ini menurut pendapat ulama. Rujukan kita ada dua kitab, yakni kitab Al-Fiqhu ala Madzahibil Arba'ah karya Syekh Abdurrahman Al-Jazairi, dan yang kedua yang ada di hadapan saya ini adalah kitab Bidayatul Mujtahid karya Ibnu Rushd. Hari ini kita ingin sampaikan karya daripada Ibnu Rushd, yakni Bidayatul Mujtahid, perbandingan mazhab. Seperti biasa, saya ingin memberikan pengantar terlebih dahulu untuk seluruh jamaah agar kita memahami betul betapa pentingnya fikih empat mazhab ini atau perbandingan mazhab. Yang pertama, saya dapat cerita dari Al-Imam Ibnul Mubarak tentang Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Auza'i. Jadi Imam Al-Auza'i ini memvonis Imam Abu Hanifah sebagai seorang ahli bid'ah. Jadi Imam Al-Auza'i memvonis Imam Abu Hanifah sebagai ahlul bid'ah dan gak boleh ngambil ilmu dari Imam Abu Hanifah. Begitu kata Al-Auza'i. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, Al-Imam Ibnu Mubarak itu bercerita bahwa yang dari Khurasan, kan Ibnul Mubarak ini dari Khurasan, jamaah yang dirahmati Allah. Ada seorang laki-laki ahlul bid'ah yang bernama Abu Hanifah. Kamu jangan belajar ilmu kepadanya atau jangan mengambil pelajaran darinya. Maka
Ibnul Mubarak yang belajar kepada Imam Abu Hanifah, langsung seketika pulang ke rumah mengambil materi-materi yang sudah beliau catat, yang beliau dapat dari Imam Abu Hanifah, yang ingin ditunjukkan kepada Al-Imam Al-Auza'i. Dikasih tahu, ini catatan ilmu yang saya dapat dari Imam Abu Hanifah, wahai Imam Auza'i. Kemudian sama Imam Al-Auza'i dibaca dari ujung sampai bawah, terus teliti dia baca sampai habis sholat. Buru-buru yang dia tuju adalah membaca materi-materi Imam Abu Hanifah yang sudah dicatat oleh Ibnul Mubarak. Di dalam riwayat yang lain, Imam Al-Auza'i pernah berdebat langsung kepada Imam Abu Hanifah, wajhun bi wajhin, tatap muka, untuk menggali ilmu dari kedua imam ini. Karena Imam Al-Auza'i menganggap Imam Abu Hanifah ahlul bid'ah, yang sesat, nggak boleh belajar kepada Imam Abu Hanifah. Nah, jamaah dirahmati Allah Ta'ala, setelah Imam Al-Auza'i berdebat dengan Imam Abu Hanifah dan telah membaca materi-materi yang disampaikan oleh Imam Ibnul Mubarak, langsung Imam Al-Auza'i jatuh hati kepada Imam Abu Hanifah. Setelah berdebat, setelah membaca materi-materi yang disampaikan oleh Imam Abu Hanifah, Imam Al-Auza'i bilang begini kepada Ibnul Mubarak. Kan Ibnu Mubarak bertanya kepada Al-Auza'i, bagaimana Imam pendapat Anda tentang Abu Hanifah? Kan dibaca, kalau di materi itu dibaca Nu'man bin Thabit berkata. Kan Nu'man bin Thabit itu kan Imam Abu Hanifah. Kan ditanya, ini Nu'man bin Thabit siapa? Karena emang Imam Al-Auza'i ini belum mengenal, baru dapat informasi-informasi dari orang bahwa Abu Hanifah ahlul bid'ah, sehingga Imam Al-Auza'i itu terpengaruh dengan informasi-informasi yang ada. Kan ditanya, siapa ini Nu'man bin Thabit? Yaitu yang Anda pernah berdiskusi dengannya dan Anda pernah membaca materinya, yaitu Imam Abu Hanifah. Langsung Imam Al-Auza'i bilang, aku iri dengan laki-laki itu. Ilmunya luas, wawasannya luas, akalnya cerdas. Dan aku istighfar kepada Allah, aku mohon ampun kepada Allah karena aku telah melarang kalian belajar kepada Imam Abu Hanifah. Mulai detik ini, mulai hari ini, ambil ilmu dari Imam Abu Hanifah. Oh, jamaah dirahmati Allah. Jadi kadang ada informasi-informasi juga yang kurang valid dari seseorang, kemudian disampaikan, kemudian diterima begitu saja. Ini juga akan berakibat fatal. Jadi dari pelajaran Imam Al-Auza'i ini, yang paling penting bagi kita adalah ya diskusi dulu lah, dialog dulu, ya. Jangan belum apa-apa sudah alergi, ya. Jangan, dia mah ahlul bidah, nggak usah diajak dialog, nggak usah deket-deket. Saya sudah pernah menyampaikan, saya pernah ngisi tabligh akbar, disandingkan dengan tokoh dari komunitas atau kelompok Islam tertentu. Jamaahnya banyak sekali yang datang, ada mungkin ribuan ya. Nah, ternyata karena pembicaranya tidak dari kelompoknya, maka tokoh ini tidak datang dan dia tidak mau disandingkan dengan ustadz yang bukan dari kelompoknya. Dan akhirnya jamaahnya yang tadi datang bubar. Ya, bubar karena tokohnya nggak datang. Jadi niatnya udah nggak beres tuh. Niatnya udah salah. Niat datang pengajian untuk seorang tokoh atau ustadznya gitu. Sedangkan yang bukan ustadznya dia langsung nggak mau mendengarkan. Nauzubillah min dzalik.
Khawatir nanti peristiwanya terjadi sama seperti Al-Imam Al-Auza'i. Nah, ini yang salah nih, satu tuh. Jadi dari Imam Abu Hanifah dengan Imam Al-Auza'i yang ditengahi oleh Imam Ibnul Mubarak, dapat kita ambil pelajaran bahwa hati-hati di dalam menerima informasi gitu, dan tidak cepat-cepat menuduh seseorang ahlul bidah. Ini sangat besar konsekuensinya. Yang kedua, kita belajar fikih 4 mazhab ini, justru ini adalah upaya pengurus Masjid Al-Fad di dalam rangka untuk mengurangi atau meminimalisir ketegangan antara komunitas dan kelompok Islam, sehingga nanti terbentuk kedewasaan umat di dalam menyikapi perbedaan pendapat. Kan mazhab itu artinya pendapat, ya. Sehingga jadi saling menghargai, saling menghormati satu sama lain di antara umat Islam ini. Makanya ada radio, namanya Radio Rasil, Radio Silaturahim atau Silaturahmi. Itu tujuannya untuk menyatukan umat, ya, supaya umat ini tidak terpecah hanya karena masalah ijtihadiyah. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, suatu perbedaan pendapat itu keniscayaan. Jadi mustahil, sangat mustahil tidak terjadi perbedaan pendapat, itu mustahil. Apa saja itu terjadi pasti perbedaan pendapat, nggak mungkin enggak. Apa sih yang nggak terjadi perbedaan pendapat? Jangankan furu'iyah, akidah aja terjadi perbedaan pendapat jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Contoh tentang Allah itu di mana. Satu kelompok mengatakan Allah itu ada di atas langit atau di arsy. Satu kelompok mengatakan bahwa Allah tidak bertempat, tidak berarah. Kelompok yang ini mengatakan kafir. Kelompok yang mengatakan Allah itu bertempat di arsy. Dan yang kelompok ini mengatakan Allah yang mengatakan Allah di atas arsy, mengatakan Allah bertempat, tidak bertempat dan tidak berarah, itu juga termasuk kafir atau sesat atau telah murtad daripada agama ini karena telah kufur terhadap akidah ini. Itu jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ya. Jadi satu kelompok nggak mau mentakwil, satu kelompok yang lain lagi mentakwil. Jadi maksud Allah ada di atas arsy itu bukan berarti Allah bertempat ada di atas langit, ada di atas arsy. Karena arsy itu makhluk. Kalau Allah bertempat berarti Allah makhluk dong. Dan batalah ayat walam yakul lahu kufuwan ahad misalnya. Nah, sementara kalau begini, nggak bisa ditakwil. Kalau Allah di atas arsy, ya sudah, jangan ditawil-tawil. Kalau yang dimaksud dengan tangan Allah, ya sudah tangan Allah. Jangan ditakwil. Tangan Allah itu artinya kekuasaan Allah. Gitu. Jadi yang seperti ini terjadi jamaah. Apalagi yang furu, yang cabang. Padahal dua-duanya sama. Dua-duanya apa? Tidak mau menyamakan Allah dengan makhluk apapun juga. Kalau ditanya, nggak akan ada yang berani mereka ingin menyamakan Allah dengan makhluk. Nggak ada. Ya, pasti nggak ada. Itu substansinya sebenarnya. Berkenaan dengan takwil atau tidak takwil, isbat atau tidak isbat, yaitu berkenaan dengan pendapat, pandangan masing-masing berbeda. Gitu jamaah yang dirahmati Allah. Jadi mustahil sekali tidak terjadi perbedaan pendapat tuh, mustahil. Kenapa itu bisa terjadi jamaah yang dirahmati Allah? Kenapa di dalam Islam ini bisa terjadi perbedaan pendapat, khususnya yang furu'iyah ini, cabang ini? Satu, karena perbedaan di dalam memahami dalil yang multitafsir. Jadi wajar
Ada perbedaan pendapat karena di dalam memahami dalil, ada dalil atau nas yang multitafsir. Itu satu. Yang kedua, kenapa terjadi perbedaan pendapat? Karena menilai validitas suatu dalil. Ini gimana nih validitas dalilnya? Sahih atau tidak sahih? Dhaif atau tidak dhaif? Dan seterusnya begitu jamaah. Jadi itulah akar daripada perbedaan pendapat di kalangan. Dan itu udah biasa, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, imam mazhab, udah biasa perbedaan pendapat. Ya, nah itu jamaah dirahmati Allah. Jadi ini pentingnya kita mempelajari fikih 4 mazhab atau perbandingan mazhab, sehingga nanti ketika kita bertemu di kehidupan sosial masyarakat, kita jadi tidak kaget, kita bisa saling toleransi satu sama lain. Jadi ini adalah upaya, justru ini yang mesti diperbanyak. Di masjid-masjid inilah yang diperbanyak. Bukan justru menghindari, justru diperbanyak mestinya kajian-kajian seperti ini. Supaya apa? Meminimalisir ketegangan antar komunitas dan kelompok Islam yang satu dengan yang lainnya. Jadi ini upaya yang luar biasa loh, mengurus Masjid Al-Fat ini untuk berusaha untuk menjaga ukhuwah Islamiyah dan saling menghormati, saling menghargai satu sama lain, pendapatnya yang berbeda. Itu jamaah dirahmati Allah. Jadi ini jarang-jarang ada upaya ini. Jadi ini sekali lagi ini suatu upaya untuk meraih kejayaan Islam sebenarnya. Ya kan? Kita udah bosan sebenarnya berantem gara-gara furu'iyah, saling tidak bertegur sapa gara-gara furu'iyah, saling bertolak belakang gara-gara furu'iyah. Itu jangan sampai terjadi. Dan alhamdulillah Imam Al-Auza'i sudah istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah, dan dia taubat kepada Allah dan minta maaf kepada Al-Imam Abu Hanifah. Maulaya